Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bapak Ibu yang baik, alhamdulillah di pagi hari ini Allah menakdirkan kita bisa bersilaturahim kembali untuk bersama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan semakin bertambahnya ilmu, semakin berkualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan tidak terasa, tinggal beberapa hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, persiapan kita dalam rangka menyambut hadirnya bulan suci Ramadan. Baginda Rasulullah SAW yang mulia di setiap akhir bulan Sya'ban memasuki bulan Ramadan, beliau menyampaikan khutbah, beliau mengingatkan kepada kaum muslimin, para sahabat kaum muslimin tentang apa yang harus kita lakukan menghadapi bulan suci Ramadan. Baginda Rasul menyampaikan, ya ayuhan nas, qad adallakum syahrun 'azimun mubarakun. Wahai sekalian manusia, akan segera tiba bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Apa itu berkah? Al-barakatu ziyadatul khair. Berkah itu semakin bertambah nilai kebaikan. Kenapa Ramadan dikatakan sebagai syahrun mubarakun? Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah disebut dengan syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Maka rugi kalau kita berjumpa bulan Ramadan tapi ibadah kita tidak meningkat. Kita tidak ada rencana untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah-ibadah kita. Karena kita akan berjumpa bulan Ramadan sesaat lagi dan belum tentu di Ramadan yang akan datang kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan. Oleh karena itu marilah kita manfaatkan kesempatan yang baik di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amal soleh, meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ibadah yang juga harus ditingkatkan, harus dipersiapkan dari mulai sekarang adalah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Sehingga Rasul juga menyebut bulan Ramadan dengan sahrus sedekah, bulannya bersedekah. Apa sedekah yang paling disukai oleh baginda Rasul dan para sahabatnya? Sedekah yang paling disukai adalah wakaf. Ya. Ini mudah-mudahan juga memotivasi kita semuanya untuk mengambil bagian untuk berwakaf. Ya. Karena dalam hadis Rasul menyebutkan wakaf itu dengan kalimat shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Sedekah yang nilai pahalanya terus mengalir ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Inilah yang membedakan antara infak dengan wakaf. Kalau wakaf itu sekali diwakafkan terus akan mengalir pahalanya, tidak akan habis, ya, karena tidak diberikan dalam bentuk asetnya kepada masyarakat, tetapi yang dinikmati oleh masyarakat ataupun dalam bahasa kita adalah mauquf alaih, ya, adalah
menikmati aset tersebut untuk digunakan beribadah kepada Allah, ataupun menikmati hasil optimalisasi aset wakaf tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan sebagai sahrus sodako, salah satu yang mudah-mudahan bisa dipersiapkan dari mulai sekarang adalah sedekah berwakaf. Dengan berwakaf, orang yang menyiapkan diri untuk bersedekah pasti berbeda dengan orang yang tidak menyiapkan untuk bersedekah. Contoh sederhana, ketika kita berangkat ke masjid, kemudian kita sudah punya targetan. Target saya adalah 1 bulan bersedekah, infak, itu misalkan 200.000. Ketika sudah kita merencanakan dalam 1 bulan kita sedekah minimal 200.000, maka ketika kita berangkat ke masjid, kotak lewat, ya, insya Allah yang kita keluarkan bukan uang yang paling kecil, ya, tidak 2.000, mohon maaf ya, tetapi yang kita keluarkan bisa jadi minimal 5.000, ataupun bahkan bisa jadi lebih dari itu. Kenapa? Karena targetan 200.000. Kalau misalkan 200.000 dibagi 4, berarti ketika kita melaksanakan sholat Jumat, paling tidak uang yang kita masukkan dalam kotak infak tersebut nilainya 50.000. Kenapa? Karena 1 bulan 4 kali, 200.000 dibagi 4, berarti yang kita persiapkan setiap kita akan berangkat ke masjid minimal 50.000. Nah, kenapa kita dengan ringan mengeluarkan uang 50.000? Karena itu sudah menjadi targetan kita. Apalagi di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat bertemu dengan seseorang, ya, seorang syekh yang beliau mengundang jamaah untuk dijamu makan bersama dengan keluarga beliau. Ketika ditanya apa yang memotivasi beliau semangat untuk menjamu orang-orang yang berpuasa, beliau menyampaikan hadis Rasulullah SAW, walaupun hadisnya ini tidak masuk dalam kategori hadis sahih, tetapi untuk memotivasi kita, saya kira sangat bagus untuk kita manfaatkan, kita amalkan hadis ini. Beliau menyampaikan, manfaat Rasul iman kana lahu maghfiratan lidunubihi. Barang siapa yang menjamu, memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya maghfiratan lidunubihi, ampunan dari segala dosa-dosanya. Wa itqu raqabatin minan nar. Yang kedua adalah akan dibebaskan dari panasnya api neraka, dan yang ketiga adalah akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang dijamunya bighairi ayyan kusohu, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Contoh, kalau orang yang kita jamu misalkan 10 orang, ya, dari 10 orang tersebut misalkan pahala 1 orang 10 misalkan, berarti dari 10 orang itu menjadi 100. Nah, orang yang menjamu orang yang berpuasa tadi mendapatkan pahala ibadah puasa dirinya, dan juga pahala, ya, orang yang dijamunya. Berarti 100. Kalau 10 orang, ibaratnya 1 orang itu 10 kali 10 100, ya, berarti dia mendapatkan pahala dari puasa dirinya dan juga pahala 100 dari orang-orang yang dijamunya min ghairi ayyan kusahu, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Nah, itulah yang disampaikan oleh beliau. 3 hal yang memotivasi beliau terus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjamu orang yang berpuasa. Kenapa? Karena ada 3 hal yang diharapkan. Satu adalah ampunan atas segala dosa-dosanya, yang kedua adalah dibebaskan dari panasnya api neraka, dan yang ketiga adalah mendapatkan pahala, ya, dari orang yang dijamunya tanpa mengurangi pahala orang yang dijamunya tersebut. Jadi tidak mengurangi, berbeda dengan dunia. Saya punya uang 100.000, dibagi ke 10 orang, masing-masing dapat
10.000 ya. Punya uang 100.000 dibagi 10 orang, masing-masing dapat 10.000. Nah, ketika ada orang yang ke-11 datang juga minta, maka saya akan mengatakan, maaf, sudah habis, sudah saya bagikan ke 10 orang. Ya. Jadi kalau 100 dibagi ke 10 orang, habis. Tapi kalau pahala ya dibagikan, tidak akan habis. Seperti tadi, pahala orang yang berpuasa tersebut, pahala orang yang berpuasa tidak berkurang sedikit pun atas jamuan yang dinikmati oleh yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang baik, marilah kita persiapkan. Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan dengan kita mempersiapkan diri untuk bersedekah selama di bulan Ramadan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan sedekah, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bersedekah. Bapak Ibu yang baik, salah satu peluang kesempatan yang harus kita manfaatkan juga selama di bulan Ramadan dan juga bulan yang lainnya tentu saja, karena kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, yang mudah-mudahan motivasi kita adalah bagaimana selama bulan Ramadan tersebut kita berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan tuh banyak sedekah. Sedekah yang paling disukai Rasulullah adalah wakaf. Ya, kenapa wakaf? Karena wakaf itu tidak habis, ya. Bahkan akan bertambah. Semakin aset wakaf itu semakin produktif, semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat, maka pahalanya semakin banyak, ya. Semakin produktif. Nah, produktifnya aset wakaf itu ditinjau dari dua hal. Satu, banyak yang memanfaatkan aset wakaf tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan banyak orang yang beribadah di masjid karena wakafnya untuk pembangunan masjid, ya. Di masjid tersebut selain dipakai untuk beribadah kepada Allah, juga dipakai untuk misalkan kajian ilmu, ya. Masjid tersebut di lantai bawah ataupun di basement misalkan, ataupun lantai atas dipakai untuk para santri menghafal Al-Quran. Oh, luar biasa. Berarti orang yang berwakaf untuk pembangunan masjid ataupun orang yang menjadi jalan masjid itu terbangun, maka pahalanya itu luar biasa. Pahala dari setiap orang yang beribadah di masjid tersebut, pahala dari para santri yang memanfaatkan masjid tersebut untuk belajar Al-Quran, untuk ziyadah bacaan Al-Quran, untuk murojaah Al-Quran, jadi pahalanya mengalir. Ya. Kalau kita lihat di dekat rumah kita misalkan ada masjid, masjidnya makmur, langsung kebayang oleh kita berapa orang yang beribadah di masjid ini dan berapa banyak ya pahala yang akan Allah berikan kepada wakif, orang yang berwakaf, ya. Kalau kita berbicara tentang wakaf, memang sebagian masyarakat memahami wakaf itu identik dengan 3M, untuk masjid, madrasah, dan makam, gitu. Karena wakaf itu sebagian masyarakat identik dengan masjid, madrasah, dan makam, maka orang itu baru kepikir ataupun merencanakan untuk berwakaf ketika hartanya sudah banyak, punya lahan yang luas, punya uang yang banyak, baru berwakaf. Padahal untuk berwakaf itu tidak harus nunggu kaya, tapi berwakaflah, insya Allah kita akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada ceritanya orang yang ahli sedekah, ya, ahli wakaf kemudian menjadi miskin, tidak ada. Yang terjadi adalah bertambah dan terus bertambah. Mana qasam min shadaqatin falyazda, tidak akan mungkin berkurang harta yang disedekahkan, tapi yang ada adalah bertambah dan terus bertambah. Bapak Ibu yang baik, pagi hari ini kita akan dialog, diskusi dengan teman-teman dari BSI, ya. Kita kerjasama dengan salah satunya dengan BSI, bagaimana BSI itu menjadi mitra kita untuk memudahkan para jamaah untuk berwakaf. Salah satu program yang
sekarang sedang digulirkan bersama adalah nabung berkah. Wah, ini bagaimana caranya Bapak Ibu yang baik ketika kita ingin ikut program nabung berkah, Bapak Ibu nabung ya. Kemudian dari bagi hasil tabungan tersebut itu diwakafkan. Ini luar biasa. Uang kita itu tidak berkurang sama sekali, nilainya tetap sama, tapi kita sudah berwakaf. Ini amal soleh yang luar biasa kan gitu. Karena kan kadang-kadang ketika mau berwakaf, aduh, uang saya nanti berkurang ya. Mau bersedekah, oh jangan-jangan nanti uang saya, ya memang berkurang ya secara hitungan matematika, tapi sesungguhnya tidak berkurang. Ya. Tapi ada yang ini luar biasa adalah kita berwakaf, tapi uang kita tidak berkurang. Bagaimana caranya? Kita punya harta, ditabungkan, kemudian sampaikan kepada bank ataupun BSI dalam hal ini, salah satunya adalah BSI, sampaikan bahwa ini saya nabung dengan konsep mudharabah, ya. Nanti ada bagi hasilnya. Nah, bagi hasilnya saya wakafkan. Kalau selama bulan Ramadan kemudian kita niatkan bagi hasil saya untuk diwakafkan, maka ketika bagi hasil itu dimasukkan ke dalam rekening wakaf yang ada di BSI tersebut, maka pahalanya Allah berikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, alhamdulillah sudah bersama kita Bapak Muhammad Nur Wenda, ya kita sering panggil Pak Wenda, ya, dan Pak Heru, yang mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa diskusi dengan beliau-beliau yang diberi amanah di BSI dan mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama memanfaatkan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, untuk ikut program yang namanya program nabung berkah. Alhamdulillah, kita sapa terlebih dahulu Pak Wenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wenda, Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, sehat Pak. Alhamdulillah. Kita kemarin, kapan ya naik sepeda? Oh, udah lama nih harus naik sepeda lagi ya. Udah lama kita nggak goes, Pak Ustaz ya. Insya Allah nanti di kesempatan berikutnya, Pak Ustaz. Betul. Ternyata jalan silaturahim itu banyak Allah buka kepada kita. Nah, salah satu kita semakin dekat ya, semakin banyak yang bisa dikerjasamakan dengan BSI ini adalah ya syariatnya kita naik sepeda bareng ya, dengan teman-teman naik sepeda ya, sambil beristirahat, sambil diskusi ya, apa yang memang bisa dikerjasamakan untuk menjadi jalan manfaat untuk sebanyak-banyaknya hamba Allah. Kan orang yang paling berilmu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, dengan sinergi ini mudah-mudahan nilai manfaatnya akan banyak dirasakan oleh masyarakat ya, seperti sapu ketika berserakan ataupun satuan ya, maka nilai manfaatnya tidak begitu signifikan. Tetapi ketika sapu lidi itu dijadikan satu, maka banyak hal yang bisa dilakukan dengan sapu yang jumlahnya banyak. Nah, sama Darut Tauhid tentu saja sebagai lembaga, sebagai pesantren, punya komunitas-komunitas. Kemudian BSI pun juga sama, punya komunitas, punya sistem. Kalau dua lembaga besar ini disinergikan, maka banyak orang yang akan mendapatkan manfaat. Maka silakan Pak Wenda ataupun Pak Heru, ya silakan kita coba diskusi dialog tentang program yang bisa disinergikan antara Darut Tauhid dengan BSI. Maka silakan Pak Wenda ataupun Pak Heru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadratil muhtaramin, Ustaz Fakhruddin, guru kita semua, mudah-mudahan Allah sehatkan lahir batinnya. Mohon izin Nur Wenda, sahabat-sahabat MG pagi yang Allah takdirkan hari ini bisa gabung melihat aktivitas kegiatan ini. Konsep
Bank Syariah Indonesia dalam hal penempatan dana, dalam hal ini mungkin nabung ya Pak Ustadz ya. Ya, betul-betul. Terkadang orang beranggapan bahwa bank syariah dengan konvensional itu sama saja. Nah, ini yang perlu kita sama-sama pahami, bahwa di bank syariah itu ada penempatan dana pada saat kita menyimpan, pada saat kita menabung, yang berhubungan nanti dengan wakaf pada akhirnya. Mudah-mudahan ini Allah mudahkan. Pada saat kita nabung, itu ada namanya akarnya itu wadiah. Kemudian yang kedua adalah mudorobah. Pada saat wadiah, ditanya, saya mau nabung, nanti ada bagi hasilnya, kita dapat tidak? Gitu. Pada saat wadiah, dengan akad wadiah, itu kita hanya menitip, nasabah hanya menitipkan ke pihak bank, hanya ada biaya jasa penitipan pada saat itu. Yang kedua, yang uniknya adalah konsep mudorobah bagi hasil. Pada saat nasabah ataupun kita datang ke bank, kemudian menitipkan hartanya ataupun menabung, maka pada saat itu dengan akan mudorobah ataupun bagi hasil disepakati. Contoh, ini bahasa sederhananya, Pak, saya mau nabung, kemudian bank bilang, nanti dapat bagi hasil ya, 60-40. Nah, ini yang memang sudah menjadi fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa ini sudah menjadi hak. 60-40 contoh misalnya, sepakati 60 untuk bank, 40% untuk nasabah. Nah, pada saat penitipan itu kemudian disalurkan ke pembiayaan. Nah, 60-40%-nya ini tidak berubah, tapi nilai rupiah, nilai manfaatnya yang selalu berubah. Contoh misalnya, kalau tadi penitipan 1 juta dititipkan, maka tidak ada nilai apa-apa, tapi pada saat konsep mudorobah ataupun dapat bagi hasil, pada saat 1 juta kemudian 60-40%, 60 untuk bank, 60% dari 1 jutanya, 40% dari 1 juta untuk pihak nasabah, misalnya 60 pada saat itu. Di hari pertama digolah ataupun diolah, misalnya untuk penyaluran pembiayaan ataupun bahasa sederhananya untuk ngojek nih Pak Ustadz Fakhrudin. Ngojek. Pada saat untuk ngojek, hari pertama dapat 60.000 untuk pihak bank, 40.000 untuk pihak nasabah. Nah, hari kedua dapatnya itu 2 juta Pak Ustadz Fakhrudin. Perhitungan persentasinya tetap 60%, 6 kali 2, 120 tuh untuk bank. Nah, 40%-nya 4 kali 2, 80. Jadi nilai rupiahnya berubah, tapi representasinya tidak berubah. Nah, makanya pada saat itu misalnya, ya udah nanti kalau ada nisbah bagi hasilnya, saya titipkan buat wakaf, Masya Allah. Ini luar biasa. Makanya ini different-nya perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Contoh lagi nih, kadang kita untuk meyakinkan bahwa bank syariah dengan konvensional itu beda Pak Ustadz. Jadi kadang ada menjadi bahasa latah. Ya bedanya hanya akad saja, setuju akad. Contoh, orang melakukan, maaf nih Pak Ustadz Fakhrudin ya, orang melakukan hubungan di luar nikah dengan gaya yang sama, di tempat yang sama, pada saat dia melakukan hubungan di luar nikah, maka dia hukumnya adalah menjadi haram. Setuju Pak Ustadz ya? Iya, betul. Tapi pada saat dia melakukan qabiltu tajwizaha wa nikahaha bimaharin dan saya terima nikahnya Neng Eis bin Ahmad dengan mas kawin yang telah disebutkan, dibayar tunai hanya dengan lisan akad. Kan itu akad Ustadz ya? Maka sejak itu dia melakukan gaya yang sama, di tempat yang sama, hukumnya menjadi apa Pak Ustadz? Halal. Masya Allah. Hanya sebatas akad. Jadi kalau memang ada yang bilang, ya syariah sama konven sama saja, no. Ini yang membedakan, yang sangat mendasar sekali, harus menjadi, ini literasi syariah memang kita harus sama-sama kita kembangkan Pak Ustadz Fakhrudin. Itu gambaran paling sederhana. Jadi bank syariah Indonesia ini mergeran dari 3 bank, kita sama-sama bangun Pak Ustadz. Nanti insya Allah kita bisa bersinergi dengan Darul Tauhid, bagaimana cara kita mengembangkan wakaf.
sebagai gambaran awal mungkin bahasa sederhananya perbankan syariah dengan bank konvensional barangkali seperti itu Ustaz Fakhrudin. Iya, Enggak, iya, barangkali nanti ada tambahan dari Pak Nurwenda. Iya, luar Pak biasa. Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Pak Heru. Jadi betul ya, akad itu menjadi hal yang sangat prinsip, ya, hal yang sangat prinsip. Akad itu kan kalau dalam ibadah, niat itu kan menjadi prinsip. Tadi kita sholat 2 rakaat, yang 1 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh, yang satu sholat subuh. Yang membedakan sholat sunat qobliyah dan subuh adalah niat kita, ya. Jadi sholat sebelum subuh tergantung niatnya, apakah niat sholat subuh ataupun niat sebelum subuh, ya. Sama-sama 2 rakaat. Begitu adzan selesai langsung Allahu Akbar, sholat 2 rakaat. Itu niatnya apa? Kalau niatnya sholat qobliyah dapat pahala qobliyah, niatnya sholat subuh dapat pahala sholat subuh, kan begitu. Jadi kalau dalam ibadah ini niat, tapi dalam implementasi muamalah adalah akad, ya, kepada manusia. Muamalah itu namanya akad yang membedakan hal yang sangat prinsip. Nah, gitu. Yang sangat prinsip dari bank syariah tersebut adalah akad. Ketika kita nabung, akadnya apa? Ya, ketika minjem, akadnya apa? Dan akad inilah yang kemudian membedakan. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, kan begitu. Jadi ketika akadnya tidak benar, tidak jelas, maka ya munculnya hukumnya adalah menjadi riba. Wah, itu riba itu sesuatu yang sangat sangat luar biasa, mengancam kehidupan kita, kebahagiaan kita. Ya, kenapa? Kalau sudah berbicara tentang riba, kita memakan riba, maka ya dampaknya keberkahannya diambil oleh Allah. Padahal yang paling mahal dari harta bukan jumlahnya harta, tapi banyaknya berkah. Semakin berkah, maka semakin kita bisa menikmati harta tersebut untuk beribadah kepada Allah. Kenapa sih ada orang, misalkan kita uangnya banyak, ya melimpah, tapi tidak diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa jadi karena tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Karena di antara uang tersebut bisa jadi ada yang diharamkan oleh Allah cara mendapatkannya, ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat prinsip. Mudah-mudahan dengan hadirnya bank-bank syariah di negara kita ini disupport oleh kita bersama, ya. Ayo yang Bapak Ibu punya rekening di bank yang belum syariah, mulai bisa bagaimana berpikir ke depan supaya bukan hanya nitip saja, bukan hanya nabung saja, tapi berpikir bagaimana kita mendapatkan keberkahan dari harta-harta kita. Ya, tentu saja ini mudah-mudahan bukan hanya karena ada Pak Heru, Pak Wenda saja, tetapi ya kami yang sering diberi amanah untuk menyampaikan di depan forum, mengajak ya kepada masyarakat. Umat Islam di negara kita jumlahnya sangat besar, ya. Kalau dengan jumlah yang sangat besar ini kembali kepada syariah, maka insya Allah bank syariah ini akan terus tumbuh dan berkembang, ya. Karena kalau dilihat dari sisi tingkatan bank kita itu masih di bawah bank konvensional, kan begitu. Ini jadi PR kita bersama, ya. Dan terus dari bank syariah sendiri menyempurnakan sistem, ya kan. Ada kenapa kok tidak di bank syariah masih ribut misalkan saja, ya. Alasannya macam-macam kan itu, tapi insya Allah ya karena saya sering komunikasi dengan teman-teman di bank syariah, Pak Wenda yang terutama sekali yang sering diskusi dengan beliau, ternyata tidak ribet, ya. Kemudahan-kemudahan Allah bank syariah berikan, pelayanan dan lain sebagainya itu sudah standar semua, sudah standar ISO, sudah ada standar pelayanan. Insya Allah jangan khawatir, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah menabung sekaligus kita bisa bersedekah, menabung sekaligus kita bisa berwakaf. Alhamdulillah, terima kasih Pak Heru, ya. Sekarang Pak Wenda, Ustaz, barangkali. Oh, mangga silakan. Masya Allah, iya. Terkadang jangan-jangan kesulitan kita, ketidaktentraman kehidupan keluarga kita, ketidaktentraman, ketidaknyamanan anak dan siapapun yang ada di keliling kita, jangan-jangan ada harta yang tidak halal, harta yang bukan milik kita. Nah, ini bagian dari solusi ekonomi keuangan syariah. Yuk, yang masih punya konvensional,
joy for today and tomorrow. Nikmati hari ini dan hari esok. Jika masih punya bank, belum punya bank syariah, masih pakai transaksi bank lain, cicipi gitu. Cicipi Pak Ustadz, cicipi bank syariah dulu. Insya Allah menunya lengkap. Pada saat buka M-Banking Bank Syariah Indonesia, mau berwakaf ada di situ, mau berinfak ada di situ. Masya Allah. Jadi bersihkan harta kita, jangan-jangan kesulitan kita, ketidaktentraman kita, ada harta yang memang tidak halal. Kata Pak Ustadz tadi, wa halallahu al-bai'a wa harramar. Setuju sekali. Itu saja mungkin Pak Ustadz mengajak, ini bagian dari fardu ain kita untuk menyampaikan risalah bahwa mengajak kebaikan itu bagian dari wajib berpindah ke sesuatu yang lebih baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Heru. Ini betul sekali ya. Dari Pak Wenda mau menyampaikan menu-menunya karena itu ya, menu takjil, menu bank syariah ya. Karena gini, bisa jadi Pak Heru, Pak Wenda, masyarakat belum ke bank syariah. Pasti banyak alasannya. Mungkin, aduh saya kalau untuk nabung ataupun transfer ke luar negeri, ke bank-bank yang ada di luar negeri, agak kesulitan misalkan saja. Nanti Pak Wenda bisa menyampaikan menu yang sudah dimiliki oleh bank syariah yang mempermudah oleh masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas bank syariah sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Karena kan kalau kita menabung, kemudian menabungnya itu sesuai dengan syariah, maka menabung itu menjadi bagian ibadah, kan begitu? Kan ciri ibadah kan dua, satu niatnya benar, yang kedua caranya benar. Kalau salah satu hilang, maka tidak jadi nilai ibadah. Niatnya benar, tapi caranya tidak benar, maka tidak jadi nilai ibadah. Ataupun sebaliknya, caranya tidak benar, niatnya benar, tetap aja juga nggak jadi amal soleh bagi kita. Dua prinsip ini harus kita jaga, kita laksanakan agar apa yang kita lakukan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Wenda, mangga. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah bahwasanya kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam jangan lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, tabiin, tabi'in dan umatnya sampai dengan akhir zaman nanti. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih Pak Ustadz Fahrudin. Masya Allah ini di pagi hari ini BSI diberikan kesempatan Pak di pagi hari. Alhamdulillah. Jadi ini merupakan sharing session Pak Ustadz, izin bukan tausiah karena saya bukan Ustadz Pak Ustadz. Kalau itu mulai hari ini saya panggil Ustadz Wenda. Masya Allah. Karena berat Pak Ustadz dengan Pak Ustadz Fahrudin, Pak Ustadz Heru, Masya Allah. Masya Allah. Saya hanya sharing aja di sini, berbagi ilmu, ingin melengkapi yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz dan Pak Ustadz Heru, Pak Ustadz Fahrudin. Ini kalau boleh Pak Ustadz bisa sharing screen nggak Pak Ustadz ya? Oh boleh, silakan. Pak operator bisa dibantu. Sudah terlihat belum Pak Ustadz? Ya sudah Alhamdulillah, tinggal dibesarkan ya. Ya, baik. Alhamdulillah, baik. Izin Pak Ustadz untuk sharing, berbagi ilmu bersama BSI di MK Pagi dengan tema Nabung Berkah tanggal hari ini 20 Maret 2023. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Fahrudin, ini salah satu hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa saat ini untuk bank syariah itu porsinya dibandingkan dengan bank konvensional itu masih sedikit. Nah, ini sumber
didapat dari OJK bahwa saat ini Bank Syariah tembus 6,65%. Ini jumlah nasabahnya dibandingkan dengan bank konvensional 93,35%. Jadi sangat sedikit sekali Bapak Ibu sekalian ya. Padahal Bank Syariah itu hadir di Indonesia ini sudah lebih dari 2 dekade ya. Tapi sampai dengan saat ini porsinya masih sedikit, masih di bawah 10%. Nah, sedangkan di Indonesia ini umat muslim sangat besar, 88%-nya itu adalah umat muslim. Nah, dalam hal ini BSI mengajak, yuk mari kita besarkan bank syariah, yuk pindahkan yang masih di bank konvensional ke bank syariah untuk meningkatkan nih bank syariah yang porsinya masih di bawah 10%, hanya 6,65% ya. Dalam hal ini kami mengajak semua Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, sebagai informasi bagi Bapak yang tahu bahwa BSI itu hadir merupakan merger dari 3 bank, Bank Syariah Mandiri, terus Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Kami hadir 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 Februari 2021. Nah, saat ini Alhamdulillah BSI sudah masuk ke peringkat ke-6. Ini masih yang ke-7, mohon maaf yang di atasnya. Yang di bawahnya peringkat ke-6 di jajaran Bank Nasional di Indonesia gitu ya. Yang sebelumnya, sebelum merger itu Bank Mandiri Syariah di mana, BRI Syariah di mana, BNI Syariah di mana, itu masih di bawah itu peringkatnya. Tapi dengan bergabung ini menjadi asetnya besar, dan Alhamdulillah sekarang menjadi peringkat ke-6, sudah masuk ke jajaran 10 besar di tingkat nasional. Nah, tidak lupa juga kita juga menginformasikan bahwa Bank Syariah Indonesia juga hadir di Dubai, gitu ya. Ini merupakan target kita Bank Syariah Indonesia di tahun 2025 menjadi top 10 Global Islamic Bank, ya. Jadi bank syariah terbesar juga bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, insya Allah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah bergabung kita menjadi asetnya besar, terus untuk jaringannya juga besar, tersebar di 1.100 kantor cabang di seluruh provinsi di Indonesia, gitu ya. Terus tergabung juga di 200.000 koneksi jaringan ATM, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang memiliki rekening di BSI, jangan khawatir untuk bertransaksi bukan hanya di ATM BSI, tapi juga di ATM bank lain pun bisa, ya. Dan juga kalau misalkan menarik uang di ATM Bank Mandiri itu free of charge, alias gratis ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir kalau mau menarik, itu sekarang ATM-nya tersebar di mana-mana dan bisa juga mengambil di Bank Mandiri. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu sekalian, itu salah satu produknya adalah tabungan isi mudharabah. Ini ada bagi hasilnya dan syaratnya mudah, hanya KTP dan NPWP saja. Kalau nggak punya NPWP nggak apa-apa, nanti bisa membuat surat pernyataan tidak memiliki ATM dan memiliki NPWP, maaf. Dan di sini sangat menguntungkan karena ada sistem bagi hasilnya, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Setelan awalnya sangat murah, hanya Rp100.000 ya. Saldo minimumnya Rp50.000, terus biaya administrasi Rp10.000. Nah, selanjutnya kalau misalkan ingin yang nggak ada biaya administrasinya, ada namanya tabungan isi wadiah. Ya, di sini juga syaratnya sama, hanya KTP saja. Dan di sini bebas biaya administrasi bulanan. Hanya karena akadnya itu wadiah, maka Bapak Ibu sekalian ini tidak mendapatkan bagi hasilnya. Jadi hanya menitipkan saja. Dan insya Allah sampai dengan selanjutnya dananya tidak akan berkurang, dikurangi oleh biaya administrasi karena di sini bebas biaya administrasi bulanan, gitu ya. Nah, ini syaratnya sama, setoran awalnya Rp100.000. Terus untuk untuk setoran awalnya Rp100.000 dan bisa selain ke bank syariah untuk buka rekeningnya bisa juga secara online, tinggal download saja untuk BSI mobile-nya, setelah itu bisa buka rekening secara langsung secara online. Ini desain tabungannya seperti ini ya. Terus nah ini di BSI mobile. Nah, di sini sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Fahrudin bahwa BSI pun hadir bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berdonasi wakaf, ya. Terutama saat ini kita digaung-gaungkan untuk wakaf, karena wakaf itu tidak terputus sampai dengan yaumul akhir nanti, gitu kan Bapak Ibu sekalian. Sekarang berwakaf dan itu tidak akan berkurang dan pahalanya akan bertambah terus sampai dengan hari kiamat nanti. Nah, BSI Mobile di sini hadir
sebagai sahabat spiritual, sahabat sosial, dan sahabat finansial ya. Jadi kalau yang pertama spiritual itu di dalam BSI Mobile itu ada untuk waktu sholat, terus untuk baca Quran juga ada di juz 30 ya. Terus untuk sahabat sosialnya bisa berzakat, infak, sedekah, wakaf gitu ya. Bisa berkurban di situ juga bisa. Dan selanjutnya juga untuk sahabat finansial bisa bertransaksi dengan mudah, dengan bayar sekolah, bayar travel, haji, umroh, dan sebagainya itu lengkap ada di BSI Mobile gitu ya. Nah, jadi tidak ada alasan lagi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian tidak pindah ke bank syariah. Karena di sini kita sudah lengkap, karena isunya bank syariah itu ribet, terus tidak lengkap gitu kan, tidak canggih. Nah, di sini kita buktikan bahwa di BSI itu, bank syariah itu kita sudah lengkap. Jadi insya Allah semua yang dibutuhkan Bapak Ibu sekalian sudah ada gitu ya. Nah, ini untuk limit transaksinya Bapak Ibu sekalian. Terus selain itu juga ada tabungan haji gitu ya. Ada tabungan haji dan ini setoran awalnya juga sangat mudah gitu ya, hanya Rp100.000 saja. Dan Bapak Ibu sekalian kalau misalkan punya anak yang ingin daftar haji, itu bisa, kita ada tabungan haji muda Indonesia gitu ya. Jadi anaknya yang baru lahir atau misalkan udah memiliki akte kelahiran itu bisa langsung dibukakan rekening dengan QQ orang tuanya ya, dengan namanya dengan QQ ya. Jadi nanti insya Allah setelah punya tabungan haji bisa didaftarkan untuk haji, karena saat ini kan untuk berangkat haji itu daftar tunggunya itu sampai dengan di atas 20 tahun Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalkan mau menabung dari sekarang, dan BSI hadir untuk menabung tabungan haji baik untuk yang dewasa maupun untuk anak. Nah, ini untuk saran awalnya Rp100.000, sangat murah sekali. Nah, ini untuk desain tabungannya. Gitu. Nah, ini juga untuk Bapak Ibu sekalian yang wira swasta juga bisa untuk tabungan bisnis juga ada di sini, dan ini juga bisa bertransaksi dengan BSI Mobile, internet banking dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini untuk desain buku tabungannya. Dan ini satu lagi, BSI tabungan junior. Jadi Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak yang ingin memiliki rekening itu bisa menabung di BSI, setoran awalnya hanya Rp100.000 saja. Nah, ini untuk fitur-fiturnya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang anaknya ingin membuka rekening bisa insya Allah di BSI. Terakhir ini BSI Deposito. Kalau ingin memiliki deposito silakan kita dengan prinsip mudharabah mutlakah. Jadi Bapak Ibu sekalian di BSI itu untuk setoran awalnya deposito hanya Rp2 juta minimal gitu ya. Dan ini akadnya mudharabah mutlakah ya. Jadi lengkap Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah, ini Alhamdulillah. Terakhir, khairun katsiran. Jadi kalau misalkan mau buka rekening, silahkan mendatangi BSI terdekat atau menghubungi nomor telepon yang terpampang di slide terakhir ini. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, jadi kalau misalkan tadi Ustaz Faudin menyampaikan kalau misalkan ingin berwakaf gitu ya, bagaimana caranya? Itu di kami itu ada auto debit gitu ya. Auto debit dari rekening tabungan masuk ke rekening wakafnya Darut Tauhid gitu ya. Tinggal datang kepada kami, isi formulirnya, isi ditandatangani di atas materai. Setelah itu ditentukan pernyataan. Ya, surat pernyataan. Nominalnya berapa, setelah itu jangka waktunya berapa, setiap tanggal berapa itu akan didebat dari rekening tabungan ke rekening wakafnya Darut Tauhid. Nah, itu bisa terus-terusan tuh. Bisa juga setiap hari, bukan hanya 1 bulan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tanpa disadari, baru bangun tidur itu tanpa disadari sudah berwakaf. Demikian Pak Ustadz yang ingin disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi menunya sudah disampaikan Bapak Ibu yang baik ya. Mudah-mudahan dengan kita sudah mendapatkan informasi terkait dengan menu yang ada di BSI, oh ternyata sudah sangat lengkap nih. Mudah-mudahan ini jadi ladang amal soleh bagi kita. Ladang amal solehnya adalah kita nabung melalui BSI, ataupun kita mengajak nih kepada masyarakat. Nah, konsep kita ada yang namanya sahabat wakaf. Sahabat wakaf ini
mengajak kepada masyarakat untuk menabung ke bank syariah. Salah satunya menjadi mitra kita adalah BS ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Wenda, Pak Heru. Ini ada yang sudah angkat tangan, raise hand. Kang Zaki, ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan? Silakan Kang Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tempatnya wakafnya di mana tempat untuk kita datangi gitu? Oh, baik. Itu Pak Zaki ya? Ya. Baik, cukup ya. Baik, Bapak Ibu yang baik. Jadi di tahun 2023 ini ada dua program yang kita gulirkan. Satu adalah wakaf untuk pembangunan masjid, ya. Serua ada 7 masjid yang sekarang akan kita bangun, yang kita punya targetan persentase pembangunannya di tahun 2023. Serua target kita adalah 100% selesai. Kenapa prioritas yang di Serua atau lebih dahulu? Karena di Serua itu santrinya sudah ada, ya, yang akan menggunakan, yang akan memakmurkan masjid itu sudah ada. Sementara ini kegiatannya dilakukan di aula karena masjidnya sedang dibangun. Nah, harapannya bisa disupport dan kita minta kepada Allah agar kita dipilih oleh Allah menjadi jalan terbangunnya rumah Allah. Jadi yang membangun masjid ataupun rumah Allah sesungguhnya adalah Allah, tetapi siapa orang yang dipilihnya itu tidak semua orang, kan begitu. Bisa jadi kita. Nah, itu yang di Serua. Kemudian yang di Batam juga ada, kemudian di Lubuk Linggo, di Eko 2, Eko 3, di Bogor, di Jambi, ya. Ada 7 tempat yang fokus kita akan bangun masjid terlebih dahulu. Yang kedua adalah untuk wakaf produktifnya. Jadi ada aset-aset wakaf yang kita akan produktifkan. Nah, hasilnya mauquf alaihnya siapa? Di antaranya adalah masyarakat dan juga anak-anak kita supaya bisa mendapatkan beasiswa. Di Mesir hari ini adik-adik kita kuliah di Mesir itu gratis. Kenapa bisa gratis? Karena mereka punya aset wakaf produktif. Dari hasil wakaf produktif tersebutlah kemudian diberikan untuk memberikan beasiswa. Nah, target kami sebagai nadir yang diberi amanah untuk mengelola aset wakaf tersebut, bagaimana satu adalah masjidnya bisa segera terbangun dan bisa digunakan. Yang kedua adalah aset yang ada itu bisa diproduktifkan sehingga nilai manfaatnya akan jauh lebih besar. Kenapa? Sudah ada persentasenya di sana berapa hak mauquf alaih. Jadi 50% dari hasil optimalisasi aset wakaf tersebut itu digunakan untuk mauquf alaih. Kalau kita misalkan untung 10 miliar misalkan saja, maka yang 5 miliar itu digunakan untuk mauquf alaih, bisa memberikan beasiswa kepada sebanyak-banyaknya adik-adik kita untuk bisa bersama-sama sekolah dari mulai tingkat SMP, ya, SMA sampai perguruan tinggi. Kalau mereka, anak-anak kita itu kita arahkan dari mulai sekarang menjadi santri kader ataupun orang-orang yang mendapatkan beasiswa, maka mudah-mudahan komitmennya untuk membangun masyarakat itu akan lebih tinggi, ya. Karena mohon maaf, bangsa kita kondisinya masih terus harus diperbaiki. Bukannya kurang orang yang pintar, tapi kurangnya orang yang jujur, yang takut kepada Allah, kan begitu. Nah, harapannya dengan program ini bisa menjadi bagian membantu pemerintah untuk mengantarkan anak-anak kita, anak-anak yang cerdas secara intelektual dan cerdas secara spiritual. Itu Kang Zaki ya. Jadi kalau di Bandung di Eko 2, kemudian di Eko 3 Kuningan, sekarang proses legalitasnya sedang diurus, ya, karena memang kita akan membangun ketika legalitasnya, perizinannya itu sudah lengkap. Karena kalau kita bangun tidak ada proses perizinan legalitasnya, ya sama dengan kita memberikan contoh yang tidak baik, ya. Jadi kita ingin sesuai dengan aturan yang ada. Ketika akan membangun, proses legalitas itu sedang ditempuh. Nanti ketika misalkan sudah sekian persen perizinannya dan dari pihak terkait sudah merekomendasikan boleh dibangun, baru kita bangun. Tapi ini menjadi bagian targetan kita. Itu Kang Zaki ya untuk
targetan kita ataupun tempat-tempat yang sedang kita bangun untuk terutama sekali masjid dan juga wakaf produktif. Baik, silakan ada yang mau bertanya lagi, yang lain silakan. Oh ya, ada Kang Wirdan. Ya, silakan Kang Wirdan ya, benar ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, maafkan ya. Saya mau nanya ke Bank Syariah. Ya, silakan. Mobile bankingnya kok belum ada, virtual account-nya apa sudah ada sekarang? Gitu aja. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Silakan nih Pak Heru ataupun Pak Wenda. Pak Heru silakan. Ya. Atau Pak Wenda, enggak, silakan. Enggak, Pak Wenda. Oh, baik. Terima kasih Pak Wirdian atas pertanyaannya. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan meluncurkan untuk BSI Mobile yang lebih lengkap lagi, Pak Wirdian, masih dalam pengembangan. Akan tetapi Pak Wirdian, kalau misalkan Pak Wirdian itu ingin transfer virtual account itu bisa. Jadi baik bank yang BSI maupun yang bank yang lainnya itu bisa melakukan transfer dengan virtual account. Tapi memang saat ini virtual account-nya BSI di BSI Mobile belum ada, Pak. Tapi sedang dalam tahap pengembangan, Pak Wirdian. Jadi demikian, Pak Wirdian. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ini targetnya kapan nih Pak Wenda? Oh. Ya, targetnya. Silakan. Ya, anak ini yang menyimak saudara-saudara kita jamaah sangat banyak yang harapannya memang ingin dapatkan informasi yang lebih detail. Kalau misalkan nanti tidak bisa mendapatkan hari ini karena waktu kita juga terbatas, mungkin nanti kita bisa berikan nomor kontak teman-teman di BSI, ya Pak Heru ataupun Pak Wenda, kalau ada jamaah yang ingin tahu lebih detail. Atau ada tambahan Pak Heru? Terima kasih Pak Wirdian. Ya. Ya, Pak Wirdian. Kalau sudah punya tabungan BSI, itu di mobile banking itu ada pilihan untuk berinfak dan wakaf. Cuman Pak Ustadz Fakhrudin, mohon maaf ini yang disampaikan Pak Wenda, untuk penampungan Darut Tauhid belum muncul on proses. Tapi untuk pilihan infak sedekah itu di virtual account itu sudah muncul. Nanti ke depan pada saat kita on proses, di situ pilihannya wakaf Darut Tauhid muncul sudah luar biasa. Jadi sudah secara otomatis tuh pada saat mau berwakaf berapa wakafnya di situ, infak, sedekah kan gitu. Itu ada. Coba nanti dibuka di mobile bankingnya ada. Itu mungkin Pak Ustadz Fakhrudin. Gitu. Ya, menambahkan juga Pak Ustadz, mohon izin. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang membedakan kami Bank Syariah dengan bank yang lainnya itu bahwa pada saat transaksi di ATM maupun di BSI Mobile itu biasanya ada undangan untuk maukah berwakaf atau berzakat, infak sedekah, gitu kan, nominalnya berapa sekalian. Jadi setiap transaksi itu penuh keberkahan karena setelah transaksi itu ditawarkan untuk sedekah, itu kan nominalnya berapapun juga silahkan itu bisa, gitu ya. Jadi itu yang membedakan transaksi di kami. Jadi jangan heran kalau misalkan Bapak Ibu sekalian yang memiliki rekening BSI pada saat transaksi baik di BSI Mobile, Internet Banking maupun di ATM-nya, selesai transaksi ada penawaran, mau berwakaf, mau bersedekah, dan infak, gitu kan. Nah itu merupakan kita yang bertagline-nya nabung berkah, di situ berkahnya, insya Allah. Jadi tidak hanya di mobile banking, di ATM-nya pun juga di situ pada saat setelah transaksi muncul. Maukah Anda berwakaf, bersedekah, gitu. Di situ. Iya. Di Bank Syariah itu kalau bahasa ininya insya Allah lah palu gada kan. Apa yang lu mau semua insya Allah ada. Kalaupun misalnya ada transaksi yang memang error dan lain sebagainya, mungkin ini bagian dari tantangan kita untuk bergeser ke transaksi syariah. Begitu mungkin Pak Wirdian ya. Boleh tanya lagi Pak satu. Ini saran saya Pak, yang virtual account-nya itu belum simple banget Pak kayak bank-bank pensiun lainnya. Jadi agak menunggu lagi. Nah, kalau bisa disimpulkan, karena kalau saya mau lihat transaksi
histori, karena info saldo itu agak lama makan waktunya, nggak sekaligus gitu. Jadi kita oh ini beda lagi gitu, kan lagi ini. Nah yang kedua, kalau saya boleh tanya, itu wakafnya kemana Pak? Dikelola oleh BSI gitu. Terima kasih. Ya, Pak Wenda, boleh Pak Wenda. Baik, izin menyampaikan, insya Allah nanti BSI Mobile dalam tahap pengembangan Pak Wirdian ya. Jadi insya Allah nanti akan lebih mudah bertransaksi, baik yang transaksi biasa maupun yang virtual account, Pak. Nah, yang keduanya itu dananya dikemanakan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di BSI itu ada LAS-nya, jadi lembaga sosial yang namanya BSI Maslahat gitu ya. Nah, dana-dana tersebut itu dikelola oleh BSI Maslahat. Jadi bukan hanya itu saja, BSI Maslahat juga mengelola dana-dana zakat karyawan kami gitu ya. Kami dari BSI itu setiap dapat gajian itu langsung dipotong 2,5%-nya untuk berzakat, zakat perorangan ya, untuk berzakat di BSI Maslahat. Nah, profesi ya, betul Pak Ustadz. Nah, terus setelah itu dikemanakan lagi uangnya gitu kan. Nah, kami membangun untuk masjid gitu ya, untuk yayasan, sekolah, dan lain sebagainya. Dan itu program-programnya juga ada di BSI Jadi Berkah ID. Di situ juga kita ada ya program-programnya wakaf. Nah, salah satunya adalah kita membangun masjid di Bakauheni. Nah, Bakauheni di sana kita lagi membangun masjid, gitu ya. Insya Allah nanti dalam waktu dekat akan di launching ya. Dan di samping itu juga, kalau Bapak Ibu sekalian juga pernah ke rest area di tol, kan ada pembangunan masjid tuh. Nah, itu masjid BSI dihadir di salah satunya di kilometer 88 ya. Nah, di situ juga ada masjid BSI, dana-dana yang di BSI Maslahat itu dibangun untuk masjid gitu ya. Itu Bapak Wirdian untuk jawabannya, mudah-mudahan melengkapi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Wirdian. Jadi ini selain tadi yang disampaikan oleh Pak Wenda bahwa sebagian dana yang memang dikelola oleh BSI Maslahat ya. Nah, kemarin kita sudah menandatangani kesepakatan MOU, salah satunya sinergi dengan Darut Tauhid. Jadi nanti dana yang dihimpun tadi, dana wakaf berkah tadi, nanti akan masuk ke rekening wakafnya Darut Tauhid. Ya, mudah-mudahan ini akan terus menjadi jalan ya, nilai manfaatnya akan semakin luas ya. Karena alhamdulillah kalau di pesantren ya memang karena dikelola ataupun di situ sudah ada santrinya ya, 24 jam masjidnya itu akan produktif, akan makmur. Saya lagi membayangkan nih pasca pertemuan ini ya. Jadi nasabah BSI kan sampai berapa? 17 juta Pak Winda ya, seluruh Indonesia ya. Atau lebih ya. Lebih ya. Taruh saja saya ngambil misalkan 5 juta saja. Satu orang 10.000 per bulan. Ini sudah angka matematikanya sudah berapa Pak Wenda? Saya agak, kalau terlalu gede itu susah saya ngitungnya Pak Wenda. Ya sekitar 50 miliar kan begitu. Itu luar biasa, satu bulan 50 miliar. Dengan 50 miliar tersebut banyak sarana-sarana ibadah, termasuk tadi masjid, kemudian sekolah, wakaf produktif bisa kita bangun bersama-sama. Tentu saja nilai manfaatnya akan banyak dirasakan oleh sebanyak-banyaknya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sudah pukul 6 lebih 1 menit di jam laptop saya ya. Terima kasih Pak Heru, Pak Wenda yang sudah bergabung bersama-sama pagi hari ini. Mudah-mudahan kita terus bisa bersinergi. Dengan sinergi ini, mudah-mudahan banyak manfaat yang akan dirasakan oleh umat, oleh saudara-saudara kita. Salah satunya adalah kita akan membangun komitmen untuk mengembangkan wakaf produktif, wakaf untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kerjasama semua pihak, kita dipilih oleh Allah menjadi jalan terbangunnya rumah-rumah Allah dan menjadi jalan banyak orang yang mendapatkan manfaat. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih Pak Heru, Pak Wenda, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Pak Budi yang baik. Mohon maaf lahir batin.
Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.